Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai authentication, authorization, and accounting atau EAA dan akses kontrol di dalam sistem keamanan jaringan. Di materi kali ini kita akan membahas secara detail seperti apa authentication, authorization, dan accounting ini dan akses kontrol di dalam keamanan jaringan. Kita ketahui bersama bahwa AAA merupakan singkatan yang diakui secara universal dalam sistem keamanan informasi dunia. Nah, masalahnya adalah bahwa banyak orang sering keliru tentang apa itu A ya. 3A adalah authentication, otorisasi, dan akun. Banyak orang berpikir 3A adalah autentikasi, otorisasi, dan akses kontrol. Nah, akses kontrol erat berkaitan dengan autentikasi dan otorisasi, tetapi bukan bagian daripada triple I atau keamanan informasi. Jadi dia terpisah ya antara 3A dengan akses kontrol, ini berbeda. Nah, kita akan bahas mengenai authentication yang pertama. Ya, sebelum Anda memberikan akses pengguna ke lingkungan Anda, pertama Anda ingin memastikan apakah siapa pengguna yang masuk. Jadi kita perlu dulu melakukan autentikasi bahwa siapa pengguna yang ingin masuk ke sistem kita. Jadi siapa dulu, kita cek satu persatu siapa orangnya. Kita lakukanlah proses autentikasi digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna. Jadi sebelum masuk ke sistem tak itu kita perlu dulu mengecek siapa sih sebenarnya nanti yang akan mengakses sistem tak, supaya kita tahu nanti pemetaan kalau ada yang mengakses di luar daripada autentikasi kita. Nah, setelah dilakukan proses autentikasi dapat dibagi menjadi dua komponen, identifikasi dan verifikasi. Di antaranya, secara harfiah pengertian daripada autentikasi adalah verifikasi apakah seorang itu adalah orang yang berhak atas sistem itu atau yang akan mengelola. Biasanya melibatkan user dan password. Dapat menyertakan metode lain yang menunjukkan identitas seperti kartu, ya, sidik jari, dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis autentikasi, yang pertama adalah ada yang namanya mutual authentication, kemudian ada multi-factor authentication, ada claim-based authentication. Apa itu mutual? Nah, ini kalau mutual ya, pengertian secara umumnya. Nah, kalau multi-factornya seperti apa? Nah, kalau multi-factor seperti ini. Nah, ada tiga yang menjadi landasan utamanya. Nah, agar dianggap autentikasi multifaktor, maka harus menggunakan setidaknya 2 dari 3 faktor yang disebutkan tadi. Bagaimana kalau claim-based authentication? Ya, berbasis klaim ya, seorang pengguna untuk mengautentikasi. Nah, contohnya kalau claim-based ini adalah aplikasi yang melakukan verifikasi keaslian produk. Contohnya misalkan menggunakan toggle atau dongle. Nah, contohnya seperti ini ya. Kemudian bagaimana kalau advanced authentication type ya? Berikut adalah metode autentikasinya. Ada juga jenis autentikasi di dalam advanced authentication type adalah PAP, PAP ya, PAP atau PAP, Password Authentication Protocol. Sebelum autentikasi ini terjadi, PAP menggunakan hubungan untuk membuat sambungan antar klien dan server. Jadi Anda harus berhati-hati jika Anda memilih untuk penggunaan PAP di lingkungan Anda. Password transmissionnya dalam bentuk teks dapat dicuri menggunakan sniffer atau paket sniffer atau aplikasi yang biasa digunakan di sistem keamanan dan jaringan dasar. Ada juga CHAP. Ya, CHAP ini adalah Challenge Handshake Authentication Protocol. Dianggap lebih aman dari PAP ini, menggunakan three-way, sebuah hubungan membuat koneksi.
Setelah link terbentuk, server akan mengirim tantangan kembali ke klien. Ada juga EAP, is the Extensible Authentication Protocol. EAP ini digunakan dalam dial-up atau point-to-point dan koneksi LAN. Ini nanti boleh Anda gunakan atau terapkan nanti di sistem keamanan tak. Apakah sistem keamanan menggunakan tadi PUB, CAP atau EIP. Ada juga LDIP ya, Lightweight Directory Access Control. Ada beberapa kesalahpahaman ketika membahas LDIP adalah konteks autentikasinya. Kemudian aplikasi atau sistem yang autentik kemudian akan dilakukan yang sebenarnya. Ada juga Kerberos. Kerberos adalah sistem autentikasi tiket berbasis. Kerberos ini menggunakan tiket untuk menyediakan autentikasi ke sumber daya atau bukan password. Nah, kemudian bagaimana cara kerja Kerberos ini ya seperti ini. Nah, ini untuk cara kerja Kerberos melakukan proses autentikasi. Nah, bagaimana proses dan langkah-langkah di dalam menguraikan proses Kerberos permintaan sumber daya adalah melakukan proses berbagai klien mengirimkan permintaan, kemudian layanan tiket pemberian, klien mengirimkan tiket ke klien, kemudian server kemudian mengirimkan pesan konfirmasi ke klien, kemudian klien menegaskan server dan mulai mengirim permintaan. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, biasanya Kerberos pada Windows sistem ini adalah sangat umum di lingkungan Windows ya. Jadi biasanya kalau di sistem operasi Windows banyak gunakan ini sistem Kerberos. Gimana kalau authorization? Nah, authorization adalah proses menentukan apa yang pengguna perbolehkan. Jadi setelah kita masuk ke sistemnya, sudah dipilih siapa yang berhak, maka dilakukan authorization adalah menentukan apa yang pengguna boleh lakukan di dalam sistem itu. Jadi tidak semua sistem itu bisa kita masuki. Ada pemetaan dalam sistem jaringan itu. Hanya beberapa saja yang boleh kita melakukan akses kontrol di dalamnya. Ada dua konsep untuk memastikan lingkungan Anda aman. Yang pertama adalah principle of less privilege. Ada juga principle of separation of data. Nah, apa itu principle of less privilege? Adalah prinsip ini setidaknya mengacu pada konsep memberikan pengguna hak minimal yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi pekerjaannya. Hal ini membantu mencegah penggunaan dari sengaja atau tidak sengaja melakukan hal-hal mereka yang tidak seharusnya ya. Nah, sebagai contoh adalah Claudia di Departemen Akuntansi tidak harus diberi wewenang untuk melakukan fungsi dalam sistem pengiriman. Jadi dia bagian-bagian tertentu dalam sistem tak itu. Jadi kalau Anda bagian sistem keuangan di dalam sistem jaringan tak ya Anda bekerja di dalam sistem keuangan, tidak usah membahas tentang sistem komunikasi. Jadi ada bagian-bagian principle of less privilege dalam sebuah sistem. Nah, principle of separation of datisnya ini adalah bagaimana untuk mungkin ada tugas penting atau proses dalam organisasi Anda. Sebuah pemisahan tugas dapat membantu Anda melindungi tugas atau proses. Accounting adalah proses melacak siapa yang mengakses sumber daya yang di lingkungan Anda. Jadi setelah memberikan akses ke individu tertentu, maka selanjutnya adalah accounting, ya ini memastikan benar-benar ini sudah terverifikasi siapa yang menjadi pengelola sumber daya itu. Nah, dengan cara melakukan proses pelacakan. Ada yang bisa dilakukan di dalam proses pelacakan itu accounting. Ya, ini adalah produk 3AA ini adalah yang pertama adalah Radius. Nah, apa itu Radius? Radius Remote Authentication Dial-up User Service.
Jadi radius adalah salah satu protokol EAA tertua. Awalnya radius hanya digunakan dalam sistem akses remote saja. Penggunaan radius ini diperlukan untuk mencakup aplikasi dan perangkat jaringan. Bagaimana cara kerja radius itu? Ya, menggunakan UDP untuk komunikasi. Di dalam UDP itu ada ini Takashi CS Plus. Ini yang digunakan dalam radius. Ya, ada juga diameter. Apa itu diameter? Dianggap sebagai penerus protokol radius. Dalam geometri, diameter di lingkaran adalah 2 kali panjang jari lingkaran. Nah, bisa kita lihat nanti proses kerjanya daripada radius dengan atau perbedaan antara radius dengan diameter. Nah, ada juga di dalam pemisahan antara triple A ini adalah akses kontrol. Nah, akses kontrol ini sistem umumnya yang digunakan untuk melakukan otorisasi kebijakan Anda. Nah, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui di dalam access control models. Ada mandatory access control atau MAC, ada discretionary access control atau DAC, ada role based access control atau RBIC. Nah, mandatorinya seperti adalah melakukan didasari adalah model hierarki. Nah, ini kalau MAC. Kalau DAC, discrete access control, daftar penggunanya. Kalau role seperti akses kontrol berbasis peran, didasari pada peran-peran pengguna dan tanggung jawab. Nah, itulah materi singkat yang sempat saya bawakan sebagai kesimpulan bahwa materi authentication, authorization, dan accounting dan akses kontrol ini adalah bagian daripada sistem yang ada di dalam keamanan jaringan yang boleh Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan Anda di dalam perancangan atau pengembangan ataukah simulasi di dalam sebuah sistem keamanan jaringan. Jadi Anda perlu mengetahui nanti langkah-langkah seperti apa membangun sebuah sistem jaringan supaya sistem jaringan kita ini bisa kita kontrol dari sisi pemanfaatannya, kemudian akses kontrolnya, dan bagaimana sistem itu bekerja dengan baik. Mungkin itu materi singkat yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.